Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan yang Kau berikan pada kami, di mana kami boleh melayani Engkau kembali Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan mulut lidah kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Firman terangi jalanmu, perisai iman di setiap waktu.
Shalom jemaat Tuhan yang ada di GBT Lumajang. Puji nama Tuhan kita masih bisa bertemu meskipun secara online. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan kita tetap hidup sehat jasmani dan sehat rohani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan di ibadah hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang Kau siapkan, yang Kau sudah berikan, yang bahkan yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami ke depannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami akan sama-sama belajar firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan. Dan biar kami belajar firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu hal yang saya juga belajar, Anda juga belajar, satu hal yang sangat penting, di mana sudah sepanjang tahun 2020 kemarin kita sudah lalui dengan segala macam tantangan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ada banyak sekali hal yang kita bisa jumpai. Tetapi, nah di sini kita akan melihat kalau saat ini semua dunia sedang menjalani masa yang dinamakan new normal, maka saya mengambil satu tema di sini yaitu jalan yang tidak biasa. New normal itu berarti sesuatu yang baru yang harus kita jalani. Nah, dalam bahasa lainnya adalah jalan yang tidak biasa. Nah, di Alkitab di sini ada satu tokoh yang menceritakan satu perjalanan yang luar biasa dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, yaitu tentang Yunus. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Tentunya kita udah sering sekali mendengar ayat-ayat ini, kisah tentang Yunus ini, tapi kita mau sama-sama belajar, mengulang kembali. Karena dalam belajar, proses belajar adalah proses di mana kita mengulang kembali sampai kita mendapatkan sesuatu. Dan ketika kita mengulang lagi, kita pasti akan memperoleh sesuatu yang baru. Karena apa? Firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Di ayat yang pertama dikatakan begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, sampai di sini dulu saya akan bacakan ayat ini. Di kisah ini diceritakan bahwa Yunus mendapatkan perintah langsung dari Tuhan. Tuhan berkehendak, perhatikan baik-baik, Tuhan berkehendak agar Yunus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kabar agar mereka bertobat dan menerima keselamatan. Karena apa? Dikatakan di ayat yang kedua, karena kejahatan orang-orang yang ada di kota Niniwe. Saudara bayangkan, jika satu kota itu berbuat dosa, jika satu kota ini dinyatakan berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka Allah tetap mengasihi kota ini. Allah tetap mengasihi orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga apa? Dia mengutus hambanya yang namanya Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi dalam kisah ini dinyatakan bahwa Yunus nggak suka ternyata. Dia tidak suka dengan orang-orang Niniwe. Sehingga apa? Dia merencanakan untuk pergi. Dan dikatakan di sini, dia pergi menuju Tarsis, bukan Niniwe. Nah selanjutnya, cepat saja Bapak Ibu Saudara. Nah di sini dikatakan bahwa ketika Yunus melakukan perjalanan, di saat itulah Tuhan ingin dia kembali melakukan tugas apa yang Tuhan sudah percayakan. Sekali lagi tadi awal saya katakan, Tuhan pengen Yunus melakukan kehendaknya. Sama dengan kehidupan kita. Kita harus mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita itu apa. Supaya apa? Kita dapat mencapai kepada tujuan. Banyak orang di awal tahun selalu menyusun yang namanya resolusi. Banyak orang yang sudah menyusun resolusi dari tahun-tahun yang lalu, ada yang tercapai dan ada yang tidak. Ada yang bisa dipenuhi dalam tahun itu, ada yang tidak. Ada yang bahkan sudah berencana mungkin dia punya resolusi udah beberapa tahun yang lalu baru tercapai di tahun ini. Banyak hal yang seperti itu, tetapi di sini kita mau diarahkan bahwa apa?
Kalau kita menyusun yang namanya resolusi, susunlah sesuai dengan kehendak Tuhan. So, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat penting. Tanpa kehendak Tuhan, kita nggak akan bisa mencapai tujuan tersebut. Kalau kita sudah menggantungkan kehendak kita sama Tuhan, mau menggantungkan resolusi kita pada kehendak Tuhan, maka pasti resolusi itu bisa dicapai. Karena apa? Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya di sini dikatakan kita akan belajar 3 hal dari kehidupan Yunus. Waktu Yunus melanggar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan dia lari ke Tarsis, dia bukan pergi ke Niniwe, maka disitulah Tuhan mendatangkan sesuatu musibah yang bisa dibilang bencana yang tidak diinginkan semua orang. Di mana kapalnya dikatakan dihantam badai, Tuhan mendatangkan badai pada saat itu, menurunkan angin dari langit dan membuat lautan bergelora sehingga badai itu menerjang. Dan dikatakan di bagian ayat yang ke-5 dan yang ke-6 di situ dikatakan kapal itu hampir hancur. Nah, ketakutan yang luar biasa. Namanya musibah, bencana alam, semua orang pasti takut. Semua orang pasti tidak menginginkannya. Semua orang pasti tidak mau ada di tengah-tengah bencana. Sama seperti pandemi. Nggak ada orang yang mau ada di tengah-tengah pandemi. Nggak ada orang yang mau masuk dalam situasi pandemi seperti ini. Karena semuanya terbatas, bekerja terbatas, segala sesuatu terbatas, belajar terbatas, beribadah pun kita terbatas. Kita hanya bisa melalui online seperti ini. Nggak ada yang mau. Bahkan banyak juga jemaat yang sudah berkata, mungkin kapan ya kita bisa ibadah offline kembali, kita bisa bertemu dengan satu sama lain dengan nyaman, dengan bebas seperti itu. Nggak ada orang yang mau masuk dalam musibah. Nggak ada orang yang mau masuk dalam pencobaan. Nggak ada orang yang mau masuk dalam keadaan yang tidak nyaman. Sama seperti penumpang-penumpang yang ada di kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Mereka ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Tetapi poin yang pertama yang kita mau pelajari di sini adalah maut tidak terkendali, tetapi Tuhan yang memegang kunci. Karena apa? Di dalam Yunus pasal 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan, lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Nah saudara, saya mau katakan begini, poin yang pertama maut tak terkendali tapi Tuhan yang memegang kunci. Ingat, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit, di dalam kisah tersebut dikatakan apa? Yesus masuk ke dalam kerajaan maut untuk mengambil kunci. Ingat, maut memang tidak terkendali, tetapi maut tidak menguasai setiap kita. Setiap orang pasti akan mati, tetapi tidak mati untuk selamanya. Karena satu saat Tuhan datang, Tuhan akan membangkitkan kita. Bagi orang yang percaya, orang itu akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, orang tersebut akan hidup selama-lamanya di neraka. Nah, ini menjadi pilihan setiap kita. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah kita merasa takut yang berlebihan. Karena apa? Maut itu memang tidak terkendali. Tidak ada yang bisa mengendalikan maut. Karena satu saat maut pasti akan menjemput. Tetapi ingat, Tuhan yang memegang kunci. Ketika kita bergantung sama Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, memang setiap kita akan mati. Tetapi ketika kita dibangkitkan oleh Tuhan, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan di dalam surga. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama ini sangat penting buat kita, untuk kita renungkan bersama-sama. Kita nggak bisa menghindari maut, kita nggak bisa menghindari pandemi. Kalau dulu mungkin tahun 98 ya, orang ada kerusuhan yang besar, orang bisa lari ke luar negeri. Tapi saat pandemi seperti ini, seluruh dunia mengalaminya. Mau pergi ke luar negeri pun susah. Begitu sampai di luar negeri pun sama yang dihadapi, pandemi. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa menghindari. Tidak ada yang bisa menghindari. Semua orang pasti akan mengalami. Tetapi ingat, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan yang memegang kunci, keselamatan menjadi bagian dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, badai apapun yang kita hadapi saat ini, jangan takut. Sebab apa?
kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kuncinya apa tadi? Kehendak Tuhan. So, gantungkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Samakan, biar kita seiring, sejalan dengan Tuhan. Seperti apa? Kita harus melakukan firman Tuhan, agar kita sejalan dengan Tuhan. Agar kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Poin yang pertama, kita sudah lewati. Maut tidak terkendali, tetapi Tuhan yang memegang kunci. Di tengah laut, badai mengamuk. Air mulai masuk. Tidak ada daratan. Tidak ada pengharapan, tidak ada dasar, tidak ada kepastian. Tidak ada yang bisa kita pegang, tidak ada yang bisa kita harapkan. Tapi ingat, hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Poin yang kedua kita akan masuk. Kalau poin pertama dikatakan maut itu tidak terkendali tetapi Tuhan yang memegang kunci, oleh sebab itu kita jangan taut. Poin yang kedua adalah mengakui kesalahan adalah langkah awal pemulihan. Ingat ya, kita sering kan bilang, awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Waktu kita terbuka, maka kita dipulihkan. Tetapi nggak sampai di situ. Saya bilang dalam poin yang kedua, mengakui kesalahan adalah langkah awal pemulihan. Itu benar. Tetapi tidak akan menghilangkan konsekuensi perbuatan. Yunus ini orang yang sudah diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan kabar keselamatan, agar orang-orang yang ada di Niniwe itu bertobat, berubah arah. Dari awalnya jahat, karena kejahatan mereka berbalik mengenal Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan itu selalu menginginkan keselamatan buat kita semua. Siapapun yang kita temui, Tuhan pengen orang itu selamat. Tuhan pengen kita selamat, Tuhan pengen juga keluarga kita selamat. Makanya ayat firman Tuhan bilang apa? Satu orang diselamatkan dalam keluarga, maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Tetapi nggak cukup sampai di situ. Bukan hanya kita, bukan hanya keluarga kita, tetapi semua orang yang kita temui itu adalah orang-orang yang Tuhan rindu untuk diselamatkan. Tetapi di sini kita bisa melihat dalam Yunus pasal 1 ayat 10. Dikatakan begini, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ternyata orang-orang ini sudah tahu kondisi Yunus. Yunus ternyata sudah bercerita kepada mereka bahwa Yunus ini melarikan diri. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 17 itu memang benar. Yunus memberitahukan kepada mereka bahwa Yunus bilang, aku ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Aku ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberitahukan kepada dia untuk pergi ke satu tempat, dia menolak, dia melarikan diri. Nah, Yunus tidak sekedar sadar, tetapi di sini Yunus itu mengakui. Ini penting saudara. Banyak orang yang sadar, sadar saya salah. Saya sadar saya sudah melanggar kehendak Tuhan. Saya sadar saya sudah tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Tapi cuma sekedar sadar. Tapi yang Yunus lakukan adalah dia sadar dan dia mengutarakannya. Dia menyampaikannya. Dia mengatakannya. Ini sangat penting karena kalau cuma sekedar disimpan dalam hati, maka itu akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika itu menjadi pernyataan, itu membuat dia untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Semua orang udah tahu. So dia harus tetap melangkah. Nah, di poin yang kedua ini dikatakan mengakui kesalahan adalah langkah awal pemulihan, tetapi tidak akan menghilangkan konsekuensi. Yunus mengalami hal yang tidak nyaman juga bersama-sama dengan orang-orang ini. Dikatakan apa? Dia ditangkap, diangkat, kemudian dilemparkan ke laut. Dan tidak hanya sampai dilemparkan ke laut. Waktu dia dilemparkan ke laut, itu seluruh kapal menjadi tenang karena apa? Badai itu berhenti. Saudara, waktu kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya kita yang menikmati, tetapi orang yang ada di sekitar. Konsekuensi ketika kita melakukan kejahatan, bukan hanya kita yang mendapatkan apa yang sudah kita lakukan, tetapi orang-orang di sekitar kita pun bisa merasakan. Sama seperti yang Yunus lakukan. Waktu dia ada di tengah-tengah kapal ini, semua orang yang ada di kapal merasakan ketakutan. Semua orang yang di kapal merasakan badai yang luar biasa. Semua orang yang di kapal merasakan mereka akan mati. Tapi ingat, ketika Yunus mengakui, Yunus menyatakan, dan Yunus mau melakukan kehendak Tuhan,
satu kapal itu diselamatkan. Sama seperti kita. Waktu kita melakukan kesalahan, semua orang bisa merasakan kesalahan tersebut. Semua orang bisa terdampak. Contoh, kalau kita sering mendengar berita di televisi, sering ada seorang ayah yang melakukan kejahatan. Maka satu keluarga akan merasakan. Karena apa? Mereka akan dikucilkan dari masyarakat. Mereka akan kehilangan figur bapak karena bapak harus menjalani hukuman. Mereka tidak lagi mendapatkan nafkah sebagaimana mestinya. Ada efek yang ditimbulkan. Nggak cuma itu, keluarga besarnya pun akan mengalami hal yang sama. Malu. Sama ketika kita melakukan kesalahan pun, keluarga kita pasti akan merasakan yang tidak nyaman. Orang-orang terdekat kita akan merasa tidak nyaman. Tapi waktu kita mengakuinya, waktu kita mendeklarasikan bahwa kita salah dan kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau bersaksi buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, maka semua orang yang di sekitar kita akan merasakan berkat dari Tuhan. Merasakan pemulihan dari Tuhan. Merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Konsekuensi pasti kita akan alami. Poin yang ketiga adalah pertolongan Tuhan terkadang tidak seindah keinginan, tetapi membawa kepada tujuan. Wah, ini sangat penting sekali. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa begini, saat kita menghadapi masalah, kita pengen masalah itu langsung selesai. Betul? Waktu kita berdoa, Tuhan tolong ini masalah sangat berat, kita berharap Tuhan langsung jawab pada saat itu. Waktu kita menghadapi masalah finansial, kita pasti akan berdoa, Tuhan saya kekurangan, saya membutuhkan ini membutuhkan biaya sekian untuk membayar sekian banyak yang harus saya lunasi, yang harus saya bayarkan. Kita pasti berpikir apa? Kalau bisa sih Tuhan langsung. Selalu prosesnya yang kita inginkan adalah langsung. Semua orang pasti menginginkan itu. Ada dua hal yang ada di pikiran orang waktu dia ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang pertama tadi yang saya bilang, yaitu ingin mendapat pertolongan langsung, instan. Waktu berdoa langsung. Waktu ada masalah kita doakan langsung ada jawaban. Seperti itu. Yang kedua yang biasa ada di pikiran orang adalah pertolongan yang datang merupakan solusi yang langsung menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama bicara tentang timingnya. Yang kedua adalah pertolongan yang langsung ke titik itu. Waktu sakit pengen Tuhan angkat sakit ini langsung. Gitu kan. Saat itu juga dan langsung hilang penyakitnya. Pengennya seperti itu. Tetapi di sini kita mau lihat poin yang ketiga. Pertolongan Tuhan terkadang tidak seindah keinginan. Tetapi membawa kita kepada tujuan. Ini yang dialami oleh Yunus. Waktu dia diangkat kemudian dilemparkan ke samudra. Ke laut yang sedang bergelora. Yang terjadi adalah ikan menangkap dia. Ikan melahap dia, menelan dia. Oh, nggak nyaman saudara. Kalau saudara ke pasar, saudara bisa cium bau ikan. Waduh, sungguh luar biasa baunya. Tidak akan nyaman. Apalagi orang yang membersihkan ikan itu pasti akan nempel. Cuci pakai sabun pun sekali dua kali mungkin tidak akan hilang. Bau amis, apalagi ini masuk ke dalam perut ikan. Itu tidak nyaman. Dan dikatakan 3 hari. Saudara, itu kondisi yang tidak nyaman. Udah kena badai, dilempar ke laut, kemudian dimakan ikan. Itu sesuatu yang tidak nyaman. Masuk di dalam perut ikan itu sesuatu yang tidak nyaman. Tapi ingat, ini pertolongan Tuhan. Seringkali pertolongan Tuhan itu di luar nalar. Seringkali pertolongan Tuhan itu di luar dari keinginan kita. Tetapi ingat, waktu Yunus ditelan ikan besar ini, di dalam perut ikan itulah dia merenung. Dan dia akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ingat, pertolongan Tuhan itu seringkali tidak sesuai dengan prediksi, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ingat, justru pertolongan Tuhan yang sepertinya aneh buat kita, justru itu yang membuat kita kembali kepada jalan yang Tuhan mau, kembali kepada kehendak yang Tuhan mau. Sama seperti saat ini. Waktu kita menghadapi pandemi ini, semua orang berkata, saya sudah berdoa, tetapi kenapa saya masih tetap menghadapi ini? Saya sudah berdoa, mungkin ada yang menderita COVID pun berpikir bahwa saya sudah menjaga kesehatan saya sudah berdoa, bahkan mungkin saya sudah berpuasa. Seringkali kita berpikir seperti itu. Atau mungkin ada orang-orang yang saat-saat ini sedang mengalami kesulitan karena apa? Kehilangan pekerjaan atau penghasilan atau usahanya mulai merosot. Mungkin berpikir, saya sudah berdoa, segala sesuatunya saya sudah berdoa, kenapa kok saya harus mengalami ini? Ingat, pertolongan Tuhan tuh kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Tetapi pertolongan Tuhan itu selalu mengarahkan kita kepada kehendak Tuhan.
Kalau kita menghadapi pandemi, kalau kita menghadapi masalah dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita pribadi, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, ingat, Tuhan mau mengarahkan kita kepada kehendak-Nya. Cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa? Maka itu dijadikan resolusi, maka itu dijadikan langkah ke depan kita untuk melewati 2021 ini dengan lebih dari pemenang. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat-sangat mencintai kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dalam kondisi saat susah seperti ini pun, Tuhan ada. Bahkan Tuhan menyatakan kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa mengikuti ibadah online pada hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi Dia tetap mengarahkan kita kepada kehendak-Nya. Kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi guncangan badai hidup, itu diizinkan Tuhan semata-mata hanya untuk mengembalikan kita kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah menghakimi Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kalau kita ada dalam kondisi ini, itu karena Tuhan masih baik kepada kita. Memang susah buat kita melihat kebaikan dalam kondisi yang susah. Memang susah untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman. Semua orang pasti nggak tahu cerita hidupnya, kondisinya. Kalau kita melihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia menghadapi pemerintahan yang begitu lalim, yang begitu jahat, mereka juga nggak tahu. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dia nggak akan pernah tahu satu saat Tuhan lepaskan dengan cara yang ajaib. Sadrak, Mesak, Abednego juga sama. Mereka masuk ke dalam dapur api. Mereka nggak pernah tahu. Mereka nggak pernah tahu ceritanya. Mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi ternyata mereka bisa menari-nari. Sama seperti kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu waktu kita menghadapi kondisi yang susah. Mungkin saat ini Anda berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi ingat, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melewati semuanya ini, bahkan kita akan tampil lebih dari pemenang. Karena kita apa? Imam-imam yang rajani. Orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang siap, yang terus akan mendapatkan penyertaan, perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Saat titik terendah kita, ingat, Tuhan izinkan bawa ke situ untuk membawa kita kembali kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sangat penting dalam hidup kita. Hari ini kita belajar 3 poin. Yang pertama adalah, memang maut itu tidak terkendali. Tetapi ingat, Tuhan yang memegang kunci. Segala sesuatunya Tuhan yang tahu. Segala sesuatunya Tuhan yang bisa menolong kita. Yang kedua adalah mengakui kesalahan kita. Itu sangat baik. Tetapi ingat konsekuensinya. So, kalau kita tahu konsekuensinya apa, jangan lakukan kejahatan. Lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Maka konsekuensi yang benar pun akan diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah pertolongan Tuhan itu terkadang memang di luar dari nalar, di luar dari keinginan kita. Tetapi pertolongan Tuhan selalu membawa kita kepada kehendak Tuhan. Ini yang menjadi pesan kita hari ini, cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang diselamatkan dan menjadi orang yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami ya Tuhan, untuk kami bisa terus mengandalkan Tuhan yang adalah pemegang kunci dari kehidupan, bahkan pemegang kunci dari kalan maut. Maut tidak akan berkuasa dalam hidup kami, karena kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau juga Tuhan, hidup kami benar, kudus di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau terus ingat bahwa Engkau Tuhan yang selalu mengarahkan kami kepada kehendak-Mu, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan, biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi peringatan, menjadi pelajaran, menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kami menjalani hidup kami ke depan ya Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa, kami percaya Tuhan adalah pemegang kunci dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.